terbangun jam 3 pagi sama dengan hormon stres merusak otak. Pria 60 tahun ke atas paling beresiko. Solusinya mengejutkan. Terus dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lansia Sejahtera. Rumah belajar bersama untuk menikmati usia emas dengan tubuh yang kuat, hati yang tentram, dan pikiran yang bening. Di sini kita membahas hal-hal sederhana yang sering terlewat, namun dampaknya besar bagi kualitas hidup. Dari pola tidur, minum yang benar, hingga cara menjaga jantung dan pikiran tetap bugar. Tujuan kita satu, agar Bapak Ibu bisa bangun pagi dengan rasa syukur, tenaga yang cukup, dan semangat menjalani hari tanpa keluhan yang mengganggu. Saya Dr. Susilo. Selama lebih dari 20 tahun, saya mendampingi ribuan pasien lansia di berbagai daerah Indonesia. Dari Medan sampai Makassar, dari Garut hingga Sorong. Mendengar keluh kesah, mencari akar masalah, lalu menyusun langkah-langkah yang realistis dan mudah diikuti. Setiap kota punya cerita, tetapi pola kesehatannya sering mirip. Kebiasaan kecil yang perlu dirapikan, ritme harian yang perlu ditata, dan harapan yang perlu terus dinyalakan. Pengalaman lapangan itulah yang menjadi bekal saya untuk berbagi di channel ini. Praktis, membumi dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Sebelum kita mulai, mohon dukungannya dengan subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tulis di kolom komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana. Siapa tahu ada sahabat dari daerah yang sama. Kita bisa saling menyemangati dan berbagi tips sehat yang cocok dengan kebiasaan setempat. Jangan lupa like dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman pengajian. Satu klik dari Bapak Ibu bisa jadi awal perubahan baik untuk banyak orang. Mari kita bertumbuh bersama sebagai komunitas Lansia Sejahtera. Tahukah Anda bahwa terbangun jam 3 pagi secara rutin bukan sekadar kebetulan? Banyak orang mengira ini hanya bagian dari penuaan, bahwa semakin tua semakin sulit tidur. Namun, pengalaman saya menunjukkan sebaliknya. Terbangun di jam yang sama setiap malam bukan hanya urusan usia, tapi seringkali merupakan cara tubuh berkomunikasi, sinyal halus bahwa ada sistem di dalam diri kita yang sedang bekerja tidak seimbang. Tubuh sebenarnya sangat cerdas, jadi tidak berbicara dengan kata-kata tetapi lewat pola. Dan pola terbangun di jam yang sama, terutama sekitar jam 3 pagi, adalah salah satu sinyal paling jelas yang sering diabaikan. Selama lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah Indonesia, saya menemukan satu pola menarik dari Jakarta sampai Makassar, dari Surabaya hingga Manado. Lebih dari separuh pasien yang datang dengan keluhan sulit tidur memiliki pola yang sama. Mata mereka terbuka di antara pukul 2.30 hingga 3.30 pagi. Mereka menceritakannya dengan nada pasrah, seolah hal itu sudah menjadi bagian tak terelakkan dari usia tua. Dok, mungkin karena sudah umur, begitu alasan yang sering saya dengar. Padahal, kalau kita mau mendengarkan tubuh lebih dalam, seringkali jawaban sebenarnya jauh lebih sederhana dan bisa diperbaiki. Banyak di antara mereka yang akhirnya terbiasa dengan keadaan itu. Setelah terbangun mereka menatap langit-langit kamar. Pikiran mulai berputar, lalu menunggu waktu subuh tiba dengan mata berat dan hati lelah. Kondisi ini tidak hanya mengganggu tidur, tetapi juga menguras energi, menurunkan daya ingat dan melemahkan semangat hidup. Beberapa pasien bahkan mengira mereka terkena gangguan cemas atau depresi, padahal akar masalahnya terletak pada gangguan keseimbangan ritme biologis yang bisa diperbaiki dengan langkah sederhana. Yang menarik, hampir semua pasien yang saya temui tidak pernah menyadari bahwa jam 3 pagi memiliki makna khusus dalam tubuh manusia. Dalam ilmu kesehatan tradisional maupun medis modern, jam 1 hingga 3 pagi adalah waktu di mana organ hati, liver bekerja paling aktif melakukan detoksifikasi, membersihkan racun, menyeimbangkan gula darah, dan membantu regenerasi sel. Jadi ketika seseorang sering terbangun di jam itu, ada kemungkinan fungsi hati sedang terganggu atau metabolisme tubuh sedang tidak optimal. Tubuh mencoba memperingatkan, bukan menghukum. Jadi Bapak Ibu, jangan buru-buru menyalahkan usia setiap kali terbangun di jam 3 pagi.
Bisa jadi tubuh sedang berusaha memperbaiki diri dan meminta sedikit bantuan dari Anda. Di video ini, saya akan bantu Anda memahami lebih dalam kenapa fenomena ini terjadi, apa artinya bagi kesehatan Anda, dan bagaimana cara alami memperbaikinya. Karena saya percaya, tidak ada kata terlambat untuk tidur nyenyak dan bangun dengan tubuh segar, bahkan di usia 70 sekalipun. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur bukan sekadar memejamkan mata dan beristirahat dari aktivitas harian. Tidur adalah proses biologis yang sangat kompleks, di mana seluruh sistem tubuh bekerja untuk memperbaiki diri. Saat kita tidur, sel-sel tubuh memperbarui diri, otak membersihkan sisa racun metabolik, dan organ dalam seperti hati, jantung, serta ginjal melakukan detoksifikasi. Karena itu, tidur yang nyenyak dan utuh adalah kunci utama untuk menjaga vitalitas di usia lanjut. Jika tidur terganggu, apalagi secara rutin pada jam yang sama, itu berarti ada pesan penting dari tubuh yang sedang berusaha kita abaikan. Ketika seseorang sering terbangun pada jam 3 pagi, tubuh sedang mengirimkan isyarat bahwa ada bagian dalam sistem metabolisme yang bekerja tidak selaras. Bayangkan tubuh kita seperti pabrik besar yang bekerja dengan shift malam. Di jam-jam tertentu, bagian-bagian tertentu dari pabrik harus beroperasi dengan ritme yang presisi. Namun bila salah satu bagian mengalami gangguan, misalnya hati yang kelelahan, tekanan darah yang tidak stabil, atau hormon stres yang meningkat, sistem akan terganggu dan kita pun terbangun. Ini bukan sekadar gangguan tidur, tetapi tanda bahwa tubuh sedang meminta perhatian khusus. Sayangnya, banyak lansia di Indonesia yang menganggap kondisi ini wajar. Mereka berkata, namanya juga sudah tua, pasti tidur tak nyenyak lagi. Padahal, usia bukan alasan untuk kehilangan kualitas tidur. Tubuh lansia tetap memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal kita tahu caranya. Justru di usia emas inilah, tidur berkualitas menjadi pondasi untuk menjaga daya tahan tubuh, kestabilan emosi, dan kejernihan pikiran. Tanpa tidur yang baik, penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung menjadi lebih sulit dikendalikan. Dalam praktik saya selama 2 dekade, saya sering menjumpai pasien yang datang dengan keluhan mudah lelah, cepat marah, dan susah konsentrasi, padahal semua hasil labnya normal. Setelah ditelusuri, ternyata akar masalahnya adalah tidur yang tidak tuntas setiap malam, terutama karena sering terbangun di jam yang sama. Setelah pola tidur mereka diperbaiki, tekanan darah menjadi lebih stabil, kadar gula menurun, bahkan suasana hati pun membaik. Artinya masalah kecil seperti bangun jam 3 pagi bisa berdampak besar pada kesehatan menyeluruh bila dibiarkan berlarut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, jangan anggap enteng kebiasaan terbangun di jam 3 pagi. Ini bukan kebetulan, bukan takdir, dan bukan pula sekadar efek umur. Ini adalah fenomena biologis yang sangat umum tapi jarang dibahas secara tuntas. Padahal di baliknya ada pesan lembut dari tubuh kita sendiri. Jika kita mampu mendengarkan dan memahami pesan itu, maka bukan hanya tidur kita yang akan membaik, tetapi juga kualitas hidup kita secara keseluruhan. Saya masih sangat ingat Pak Agus, 63 tahun, pensiunan PNS dari Garut. Saat pertama kali datang ke klinik, wajahnya tampak letih meski tubuhnya tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit berat. Yogi berkata dengan nada pasrah, "Dok, saya tidur cepat, jam 9 malam sudah rebahan. Tapi pasti jam 3 pagi mata saya melek. Setelah itu susah sekali tidur lagi. Pagi bangun badan terasa berat dan kepala seperti dipenuhi kabut." Beliau mengira hal itu adalah hal biasa, bagian alami dari proses menua. Mungkin karena usia ya Dok, sudah tidak bisa tidur seperti dulu. Tapi saya tahu dari pengalaman panjang saya, tidur yang terganggu di jam yang sama setiap malam bukanlah kebetulan. Setelah dilakukan pemeriksaan lengkap, saya menemukan bahwa tekanan darah Pak Agus naik di malam hari, padahal siangnya normal. Hasil laboratorium juga menunjukkan kadar kortisol, hormon stres, tetap tinggi di malam hari, saat seharusnya menurun untuk memberi sinyal tidur. Jadi meski tubuhnya lelah, otaknya masih dalam mode siaga. Itulah sebabnya ia terbangun di tengah malam. Setelah 2 minggu, ia mengubah rutinitas malamnya, mengganti kopi sore dengan teh jahe, dan berhenti menatap layar ponsel sebelum tidur. Pola tidurnya perlahan membaik.
Ia kembali datang sambil tersenyum. Sekarang saya bisa tidur terus sampai subuh, Dok. Bangun rasanya enteng. Kisah berbeda datang dari Pak Bayu, 65 tahun, seorang pengusaha batik dari Solo. Ia mengeluh sering terbangun jam 3 pagi, dengan jantung berdebar-debar, dan pikiran yang tak bisa berhenti berputar. Dok, rasanya seperti ada alarm di kepala saya, tapi tidak tahu kenapa berbunyi. Ujarnya sambil memegang dadanya. Ia bahkan sempat takut dirinya terkena serangan jantung, karena setiap kali terbangun, tubuhnya terasa tegang dan keringat dingin mengalir. Setelah pemeriksaan EKG dan tes darah, hasilnya ternyata normal. Namun kadar hormon adrenal dan gula darah malam hari sedikit meningkat, indikasi bahwa tubuhnya mengalami stres tersembunyi yang tidak disadari. Saya jelaskan kepadanya bahwa otak dan tubuhnya tidak sedang sakit, tetapi sedang kelelahan menghadapi tekanan emosional dan metabolik yang menumpuk. Saat seseorang menahan stres dalam jangka panjang, tubuh kehilangan kemampuan membedakan antara siang dan malam. Saya bantu Pak Bayu membuat rutinitas baru. Makan malam lebih ringan, berdoa atau berzikir sebelum tidur, dan minum air hangat dengan irisan bawang putih rebus untuk menenangkan sistem saraf. 2 bulan kemudian ia datang lagi, tersenyum sambil berkata, "Sekarang kalau terbangun pun, saya bisa langsung tenang dan tidur lagi." Istri saya bilang, wajah saya kelihatan lebih segar. Kemudian ada Bu Rini, 58 tahun, dari Makassar, seorang ibu rumah tangga yang tampak sehat, namun datang dengan mata berkaca-kaca. Juga bercerita bahwa setiap malam sekitar jam 3, ia terbangun dan merasa sedih tanpa alasan. Tidak tahu kenapa, Dok, rasanya kosong. Kadang saya menangis tanpa sebab. Saya pikir saya gila. Setelah saya periksa, semua organ vitalnya baik. Tapi hasil wawancara menunjukkan bahwa Bu Rini sedang mengalami gangguan hormon dan kelelahan emosional pasca menopause. Di usia ini kadar estrogen menurun drastis, memengaruhi produksi hormon tidur, melatonin dan serotonin. Inilah yang menyebabkan ia sering terbangun dengan perasaan cemas atau sedih. Saya bantu Bu Rini dengan pendekatan sederhana. Mandi air hangat sebelum tidur, minum susu kunyit hangat, serta berlatih pernapasan dalam sebelum tidur. Saya juga minta ia menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam di buku kecil. 6 minggu kemudian ia kembali sambil tersenyum lebar. Sekarang saya tidur nyenyak, Dok. Kadang jam 3 saya terbangun sebentar, tapi hati saya tenang. Saya malah jadi terbiasa bangun untuk berdoa sebentar, lalu tidur lagi sampai subuh. Ketiga kisah itu, Pak Agus, Pak Bayu dan Bu Rini, berasal dari latar belakang berbeda, kota berbeda, bahkan masalah kesehatan berbeda, tapi semuanya punya pola yang sama. Tubuh mereka sedang berteriak pelan, minta diperhatikan. Mereka tidak sakit parah, tetapi sistem tubuhnya sedang kehilangan keseimbangan. Tidur mereka rusak karena ada 1 atau lebih sistem yang bekerja terlalu keras. Bisa liver, bisa hormon, bisa saraf. Inilah yang sering saya katakan kepada pasien, tubuh tidak pernah diam. Dia selalu berbicara, hanya saja kadang kita tidak mau mendengarnya. Terbangun di jam 3 pagi adalah salah satu cara tubuh berkata, "Aku butuh istirahat yang benar, bantu aku menata ulang ritmemu." Begitu, kita mulai mendengar dan menanggapinya dengan bijak, bukan dengan obat tidur atau rasa pasrah. Maka, tubuh pun akan mulai memulihkan diri secara alami. Kisah, mereka mengajarkan saya satu hal penting. Tidak ada keluhan kecil bagi tubuh yang sudah setia menemani kita selama puluhan tahun. Setiap gangguan adalah pesan, dan tugas kita bukan menolak atau mengabaikannya, tapi memahami maknanya. Setelah puluhan tahun mendampingi pasien lansia, saya belajar bahwa tubuh manusia, terutama di usia lanjut, memiliki kebijaksanaan luar biasa. Asal kita mau memperlakukannya dengan lembut, sabar, dan penuh perhatian. Mari kita pahami dengan sederhana, Bapak dan Ibu. Tubuh manusia bekerja mengikuti ritme sirkadian, yaitu semacam jam biologis alami yang Allah ciptakan di dalam diri kita. Ritme ini mengatur kapan tubuh beristirahat, kapan hormon diproduksi, kapan organ bekerja optimal, dan kapan kita seharusnya bangun dengan perasaan segar. Ritme ini berjalan selama 24 jam, dan setiap organ memiliki jadwal kerjanya masing-masing. Di malam hari, tubuh masuk ke fase pemulihan mendalam. Jantung berdetak lebih tenang, tekanan darah menurun, dan suhu tubuh sedikit turun untuk membantu kita tertidur nyenyak.
Namun antara pukul 1 hingga 3 pagi ada satu organ yang bekerja paling keras, yaitu liver, hati. Dalam jam biologis tradisional maupun penelitian modern, waktu ini disebut fase detoksifikasi hati. Di saat inilah tubuh membersihkan racun, menyeimbangkan kadar gula, dan mengatur hormon. Liver juga bertanggung jawab memproses kolesterol dan memecah sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi. Maka ketika organ ini terganggu, misalnya karena kelelahan, terlalu banyak lemak, atau sirkulasi darah melambat, sistem detoksifikasi menjadi kacau, dan tubuh merespons dengan cara membangunkan Anda. Banyak pasien saya yang tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir terbangun di jam 3 pagi hanyalah kebiasaan usia tua, padahal sebenarnya tubuh mereka sedang memberi sinyal bahwa fungsi hati sedang menurun. Mungkin karena pola makan yang tinggi gula, terlalu banyak gorengan, atau karena minum obat tertentu tanpa cukup cairan. Liver yang kelelahan seperti mesin yang dipaksa bekerja terus tanpa sempat diservis. Ia akhirnya mengirimkan peringatan lembut dalam bentuk gangguan tidur. Penelitian dari Harvard Medical School tahun 2024 menguatkan hal ini. Para peneliti menemukan bahwa pada kelompok usia di atas 60 tahun, kadar hormon stres kortisol meningkat di malam hari, bukan di pagi hari seperti seharusnya. Salah satu penyebabnya adalah gangguan ritme sirkadian akibat konsumsi gula, kafein, dan stres kronis. Kortisol yang tinggi membuat otak tetap waspada, meski tubuh ingin tidur. Akibatnya Anda terbangun di tengah malam dan sulit tidur kembali, karena secara hormonal, tubuh masih mengira hari belum berakhir. Coba bayangkan tubuh Anda seperti orkestra besar yang dipimpin oleh konduktor bernama ritme sirkadian. Ketika semua alat musik, jantung, paru, liver, ginjal, dan otak bermain sesuai irama, hasilnya adalah simfoni yang indah, tidur nyenyak, energi stabil, dan emosi seimbang. Tetapi jika satu alat, katakanlah drum liver, mulai memainkan nada di waktu yang salah, seluruh harmoni menjadi kacau. Itulah sebabnya meskipun Anda tidur 8 jam, bangun pagi tetap terasa berat, kepala pusing dan pikiran berkabut. Selain liver dan hormon kortisol, faktor lain yang sering terlupakan adalah penurunan produksi melatonin, hormon yang memicu rasa kantuk alami. Melatonin diproduksi saat malam tiba, namun produksinya bisa terganggu bila Anda sering terpapar cahaya biru dari layar ponsel atau televisi sebelum tidur. Penurunan melatonin memperparah ketidakseimbangan sirkadian, sehingga tubuh kehilangan orientasi waktu. Itulah mengapa banyak lansia yang merasa selalu terjaga di jam yang seharusnya tenang. Riset dari University of Maryland juga menyoroti peran sirkulasi darah malam hari. Saat pembuluh darah menyempit karena kolesterol tinggi atau dehidrasi ringan, aliran darah ke otak menurun. Otak yang kekurangan oksigen akan mengirim sinyal bahaya dan membangunkan Anda, biasanya tepat di puncak aktivitas liver, yakni jam 3 pagi. Jadi muka dibahasanya masalah tidur, tetapi juga masalah sirkulasi dan metabolisme yang saling berkaitan. Menariknya, dalam pengobatan tradisional Tiongkok, jam 1:03 pagi disebut waktu hati, liver time, dan mereka percaya bahwa saat itu jiwa sedang membersihkan diri. Bila seseorang sering terbangun di waktu ini, artinya ia sedang membawa beban emosional yang belum tuntas. Kini sains modern mulai memahami bahwa perasaan stres, sedih, atau cemas memang bisa meningkatkan aktivitas hormon malam hari dan memengaruhi kerja liver. Jadi pandangan tradisional dan penelitian ilmiah ternyata bertemu di titik yang sama. Tubuh dan pikiran tidak bisa dipisahkan. Kesimpulannya Bapak dan Ibu, bangun jam 3 pagi bukan hal sepele. Ia bukan sekadar gangguan tidur, tetapi cermin dari keseimbangan tubuh yang sedang goyah. Mungkin karena liver bekerja terlalu berat, kadar gula tidak stabil, hormon stres terlalu tinggi atau pikiran terlalu tegang. Tapi kabar baiknya, semua ini bisa diperbaiki dengan memahami penyebabnya dan menyesuaikan pola hidup sederhana. Dari makanan, waktu tidur, hingga kebiasaan harian, tubuh akan kembali menemukan ritme alaminya. Dan ketika orkestra itu kembali selaras, Anda akan merasakan tidur yang tenang, bangun dengan kepala jernih, dan hati yang damai. Kabar baiknya Bapak dan Ibu sekalian, masalah terbangun jam 3 pagi bukan kutukan dan bukan takdir, melainkan sinyal yang bisa diperbaiki.
Dan kabar terbaiknya lagi, solusinya tidak harus mahal atau rumit. Tidak perlu obat tidur, tidak perlu suplemen aneh karena tubuh kita punya kemampuan luar biasa untuk menyeimbangkan diri asal diberi kesempatan. Kuncinya adalah mengembalikan keseimbangan alami tubuh, menata ulang ritme biologis, dan membantu organ-organ bekerja pada waktu yang seharusnya. Selama lebih dari 20 tahun, mendampingi pasien lansia di seluruh Indonesia, saya menemukan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten jauh lebih kuat daripada obat mahal yang hanya sementara. Ada 5 langkah sederhana yang saya ajarkan. Mudah, aman, dan terbukti berhasil pada banyak pasien dari berbagai kota dan latar belakang. Langkah-langkah ini tidak hanya menenangkan tubuh, tapi juga mengembalikan harmoni antara pikiran dan hormon yang mengatur tidur. Pertama, minum air hangat plus irisan jahe. Sebelum tidur, jahe bukan hanya bumbu dapur, tapi juga obat tidur alami yang menyehatkan. Kandungan gingerol dan shogaol di dalamnya berfungsi sebagai antiinflamasi dan vasodilator alami yang melebarkan pembuluh darah. Dengan sirkulasi yang lancar, liver bisa bekerja lebih tenang dan jantung berdetak stabil. Minumlah segelas air hangat dengan beberapa irisan jahe 30 menit sebelum tidur, tapi hindari saat perut kosong agar tidak menimbulkan rasa perih. Efek hangat dari jahe menenangkan sistem saraf, membuat tubuh lebih siap memasuki fase tidur dalam. Pasien saya, Pak Jaya dari Malang, semula skeptis. "Dok, masa sih cuma jahe bisa bikin saya tidur nyenyak?" Tapi setelah 2 minggu rutin minum wedang jahe sebelum tidur, ia mengaku tidak lagi terbangun jam 3 pagi. Dia berkata, "Sekarang saya baru sadar, tubuh saya memang cuma butuh dirawat dengan cara sederhana." Hal yang sama dirasakan banyak pasien lain, karena yang dibutuhkan tubuh lansia bukan keajaiban instan, tapi kehangatan yang konsisten setiap hari. Kedua, kurangi gula dan kopi. Setelah pukul 3 sore, kopi dan gula adalah 2 musuh tersembunyi bagi kualitas tidur. Kafein meningkatkan hormon kortisol dan adrenalin yang membuat otak tetap siaga. Sementara gula mempercepat fluktuasi energi yang mengacaukan ritme biologis. Ketika keduanya dikonsumsi sore hari, tubuh Anda tertipu seolah hari masih siang. Akibatnya, melatonin, hormon tidur alami, tertunda produksinya, dan Anda tetap terjaga meski sudah berbaring. Saya selalu menganjurkan pasien untuk mengganti kopi sore dengan teh chamomile, air jahe, atau air putih hangat. Setelah 2 minggu, hampir semua pasien melaporkan hasil serupa. Tidur lebih cepat, lebih dalam, dan tidak lagi terbangun di tengah malam. Hal ini menunjukkan betapa kebiasaan kecil di siang hari menentukan ketenangan malam hari. Ketiga, konsumsi bawang putih di sore hari. Bawang putih mengandung alicin, senyawa aktif yang luar biasa dalam menurunkan tekanan darah, memperbaiki sirkulasi darah, dan menenangkan sistem saraf. Ia juga menekan produksi kortisol berlebih yang sering memuncak di malam hari pada usia lanjut. Cara terbaik mengonsumsinya adalah menghancurkan 1-2 siung bawang putih. Diamkan 10 menit, lalu telan dengan air hangat. Proses diamkan itu penting, karena memberi waktu bagi enzim alami untuk mengaktifkan alicinnya. Alternatifnya, masukkan lebih banyak bawang putih ke dalam masakan sore Anda, tumis sayur, sup ayam, atau lauk rebusan. Pak Darto dari Pekalongan, 68 tahun, dulu sering terbangun karena jantung berdebar di malam hari. Setelah rutin makan bawang putih setiap sore, ia berkata, "Sekarang saya tidur seperti bayi, Dok. Bangun pagi badan enteng." Ini bukti sederhana bahwa bahan alami di dapur bisa jadi solusi tidur yang lebih efektif daripada pil kimia. Keempat, perbanyak paparan cahaya pagi dan kurangi gadget di malam hari. Tubuh kita membaca waktu melalui cahaya. Sinar matahari pagi adalah alarm alami yang mengatur produksi hormon tidur. Bila Anda sering berjemur di pagi hari, sekitar pukul 6 hingga 8, otak akan mencatat bahwa malam nanti adalah waktu beristirahat, dan melatonin akan diproduksi lebih banyak. Sebaliknya, cahaya biru dari televisi dan ponsel di malam hari mengacaukan sistem ini. Tak tertipu dan berpikir bahwa masih siang, sehingga proses tidur terganggu. Saya menyarankan 2 hal sederhana. Buka jendela di pagi hari selama 15 menit, dan matikan semua layar 30 menit sebelum tidur. Banyak pasien lansia yang tidak menyadari bahwa insomnia mereka bukan karena usia, tapi karena lampu kamar terlalu terang,
atau televisi menyala sepanjang malam. Setelah disiplin mengurangi cahaya malam, tidur mereka membaik drastis. Kelima, latihan pernapasan. Sebelum tidur, latihan pernapasan sederhana bisa menjadi obat tidur alami tanpa efek samping. Teknik yang saya sarankan disebut 4-4 Zen breathing. Tarik napas perlahan selama 4 detik, tahan selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan selama 6 detik. Ulangi 10 kali. Gerakan ini menurunkan detak jantung, memperlambat gelombang otak, dan menekan hormon stres. Dalam 3-5 menit, tubuh akan mulai rileks secara alami. Bagi banyak pasien, latihan ini terasa sederhana tapi hasilnya luar biasa. Bu Nur Hayati, 62 tahun, dari Yogyakarta mengatakan, "Dulu saya panik setiap kali jam 3 terbangun. Sekarang saya tarik napas dalam-dalam, pikiran tenang, dan saya bisa tidur lagi." Pernapasan bukan sekadar aktivitas fisik, tapi juga jembatan antara tubuh dan jiwa. Ia membantu Anda berdamai dengan pikiran yang sibuk dan menuntun tubuh kembali ke ritme alami. Langkah-langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bila dilakukan dengan konsisten, efeknya sangat besar. Dalam 2-3 minggu, banyak pasien saya yang melaporkan tidur mereka jauh lebih nyenyak, tekanan darah lebih stabil, bahkan semangat hidup meningkat. Karena sejatinya tubuh tidak butuh banyak hal untuk menjadi sehat, hanya ritme, ketenangan, dan perhatian. Jadi mulai malam ini, cobalah perlahan. Hangatkan air jahe, kurangi kopi, matikan ponsel, tarik napas dalam, dan biarkan tubuh Anda kembali beristirahat dengan damai seperti yang seharusnya. Setelah menerapkan langkah-langkah sederhana itu, Pak Agus datang kembali 3 minggu kemudian, dengan wajah yang benar-benar berbeda dari pertemuan sebelumnya. Tumiubak sa PIC sambil rasanya selepan dan langsung berkata, "Dok, jam 3 pagi kayak masih bangun, tapi hanya untuk ke kamar kecil sebentar. Setelah itu bisa langsung tidur lagi. Sekarang tiap pagi rasanya segar sekali." Nada suaranya penuh semangat, berbeda jauh dari nada lelah dan putus asa 3 minggu lalu. Ia mengaku kini tidak lagi bangun dengan kepala berat dan mata sembab. Bahkan istrinya ikut merasakan perubahan suasana rumah. Pagi menjadi lebih tenang dan ceria. Kadang hal sesederhana tidur yang pulas memang bisa mengubah seluruh warna kehidupan seseorang. Sementara itu, Pak Bayu butuh waktu sedikit lebih lama, sekitar 2 bulan. Pria asal Solo ini menderita hipertensi ringan dan kadar gula darahnya sering tidak stabil, sehingga tubuhnya memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan rutinitas. Ia disiplin mengikuti semua saran, mengganti kopi sore dengan teh jahe, makan malam lebih ringan, dan tidur di jam yang sama setiap malam. Pada kontrol bulan kedua, ia datang dengan wajah sumringah. "Sekarang saya bisa tidur tanpa takut jam 3 pagi terjaga. Istri saya bilang saya lebih ceria dan tidak mudah marah," ujarnya. Tidur yang cukup membuat tekanan darahnya lebih stabil, pikirannya lebih jernih, dan emosinya jauh lebih tenang. Kadang kita lupa bahwa tidur bukan hanya soal istirahat fisik, tapi juga pondasi bagi kestabilan emosi dan metabolisme. Berbeda lagi dengan Bu Rini, 58 tahun, dari Makassar. Kami termasuk pasien yang penuh semangat, tetapi sempat hampir menyerah karena merasa perubahannya lambat. Namun ia tidak berhenti mencoba. Setiap sore ia rutin berjalan kaki di sekitar rumah, minum air jahe hangat, dan mulai menulis 3 hal yang disyukuri setiap malam sebelum tidur. 6 minggu kemudian, ia datang dengan wajah cerah dan mata yang bersinar. "Saya tidak hanya tidur nyenyak, Dok," katanya sambil tersenyum. "Saya seperti punya semangat hidup baru. Saya lebih sabar, lebih tenang, dan tidak gampang sedih." Ternyata yang berubah bukan hanya kualitas tidurnya, tapi juga kualitas hidupnya secara keseluruhan. Kisah Pak Agus, Pak Bayu dan Bu Rini mungkin tampak sederhana, tapi bagi saya inilah bagian paling berharga dari profesi ini. Mereka bukan hanya sembuh dari gejala, melainkan menemukan kembali makna hidup yang sempat pudar. Tidur nyenyak bukan sekadar soal menutup mata, tapi tentang tubuh dan pikiran yang akhirnya kembali. Bersahabat setelah sekian lama tidak seimbang. Melihat pasien datang dengan wajah penuh harapan setelah sebelumnya lesu dan pasrah, membuat saya semakin yakin bahwa kesehatan tidak selalu membutuhkan obat, tetapi kadang hanya perlu kesadaran dan perubahan kecil yang dilakukan dengan hati. Tunai setiap kali saya melihat mereka tersenyum sambil berkata, "Terima kasih, Dok. Sekarang saya bisa tidur tenang.
Saya pun ikut belajar bahwa tugas seorang dokter bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga membangkitkan kembali semangat hidup yang tertidur bersama malam-malam yang gelisah itu. Tahukah Anda bahwa ketika kita tidur nyenyak, otak sebenarnya sedang bekerja keras membersihkan dirinya sendiri? Banyak orang mengira tidur hanya untuk mengistirahatkan tubuh, padahal justru pada saat itulah otak melakukan salah satu proses terpenting, medis menjaga kesehatan mental dan daya ingat, yaitu proses pembersihan melalui sistem bernama glymphatic system. Sistem ini berfungsi seperti saluran air yang mengalir di antara jaringan otak untuk membuang sisa metabolisme, racun, dan protein berbahaya yang menumpuk selama kita terjaga. Salah satu protein yang dibuang adalah beta-amiloid, zat yang jika dibiarkan menumpuk bisa memicu penyakit Alzheimer. Ketika seseorang sering terbangun jam 3 pagi, sistem ini tidak bisa bekerja maksimal. Proses pembersihan terhenti di tengah jalan. Racun dan sisa metabolisme tidak sepenuhnya tersapu keluar. Akibatnya, otak menjadi keruh, mirip seperti rumah yang tidak pernah dibersihkan. Inilah sebabnya banyak lansia yang sering terbangun di malam hari juga, mengeluhkan gejala seperti cepat lupa, pikiran lambat, sulit fokus dan mudah murung di siang hari. Mereka merasa sudah tidur cukup, padahal tidur mereka tidak sampai masuk ke fase dalam yang dibutuhkan otak untuk memperbaiki diri. Yang lebih menarik, penelitian terbaru menunjukkan bahwa glymphatic system bekerja paling aktif di posisi tidur miring ke kanan atau ke kiri, bukan telentang. Posisi ini membantu aliran cairan otak mengalir lebih lancar ke seluruh jaringan. Jadi jika Anda ingin membantu otak membuang sampahnya dengan lebih efisien, biasakan tidur miring dan hindari bantal yang terlalu tinggi. Satu perubahan kecil ini bisa membawa dampak besar pada kejernihan pikiran dan daya ingat di usia lanjut. Studi dari University of Maryland Medical Center menemukan fakta luar biasa. Senyawa gingerol dari jahe dan alicin dari bawang putih mampu memperbaiki sirkulasi cairan otak serta menurunkan kadar hormon stres kortisol yang menghambat tidur nyenyak. Dalam penelitian tersebut, lansia yang rutin mengonsumsi kombinasi kedua bahan ini mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 35% dan fungsi memori yang lebih stabil. Artinya, bahan dapur sederhana yang sering kita anggap remeh ternyata berperan besar dalam menjaga kebersihan otak. Secara ilmiah, gingerol bekerja meningkatkan aliran darah mikro di otak, mempercepat pengangkutan oksigen, dan membantu sel saraf mendapatkan energi yang cukup. Sementara alicin bertugas sebagai pelindung sel saraf, menekan radikal bebas, yang merusak dan menurunkan peradangan kecil di jaringan otak. Kombinasi keduanya membuat otak seperti mendapat servis rutin setiap malam. Tidak heran, banyak pasien saya yang melaporkan bahwa setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi jahe dan bawang putih, mereka bukan hanya tidur lebih nyenyak, tapi juga merasa pikiran lebih jernih, daya ingat lebih kuat, dan suasana hati lebih stabil. Saya teringat Pak Rahmat, 68 tahun, mantan akuntan dari Bandung. Beliau dulu sering lupa hal-hal kecil seperti di mana meletakkan kunci atau lupa nama cucu yang baru lahir. Setelah 3 minggu rutin minum teh jahe hangat di pagi hari dan bawang putih rebus di sore hari, ia berkata dengan wajah cerah, "Dok, kepala saya rasanya ringan sekarang. Saya bisa baca koran tanpa lupa paragraf pertama, dan bahkan bisa mengerjakan teka-teki silang lagi." Ini bukan keajaiban, tapi bukti bahwa otak kita tetap punya kemampuan untuk memperbaiki diri selama diberi dukungan yang tepat. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, tidur nyenyak bukan hanya soal istirahat fisik, tetapi juga proses pembersihan dan peremajaan otak. Bila Anda sering terbangun jam 3 pagi, jangan abaikan. Itu tanda bahwa sistem otak Anda sedang tersendat dan butuh bantuan. Dengan memperbaiki pola tidur, mengatur stres, serta memberi tubuh nutrisi alami seperti jahe dan bawang putih, Anda hanya membantu tidur lebih pulas, tapi juga menjaga agar otak tetap tajam hingga usia 70, 80, bahkan 90 tahun. Karena ingatlah, otak yang bersih adalah kunci hidup yang tenang, fokus, dan bahagia di usia lanjut.
Bapak Ibu yang saya hormati, menua bukan berarti menyerah pada tubuh yang melemah, melainkan saatnya kita memahami tubuh dengan cara yang lebih lembut dan penuh kasih. Usia bukan penghalang untuk menikmati hidup dengan tenang dan bahagia. Justru di usia inilah, kita diberi kesempatan untuk memperbaiki pola hidup yang dulu sering diabaikan, mulai dari pola makan, waktu tidur, hingga cara berpikir. Ingatlah, setiap perubahan kecil yang kita lakukan hari ini adalah bentuk rasa syukur atas tubuh yang telah setia bekerja tanpa henti selama puluhan tahun. Saya sering mengatakan kepada pasien-pasien saya, tubuh Anda sudah menemani Anda melewati banyak badai hidup. Sekarang saatnya Anda menemani tubuh Anda dengan kasih sayang. Kalimat sederhana ini memiliki makna mendalam. Selama bertahun-tahun, kita menuntut tubuh untuk terus kuat, bekerja keras, bahkan ketika lelah. Kini, di usia emas ini, tibalah waktunya kita membalas jasa itu dengan memberikan apa yang tubuh butuhkan. Istirahat cukup, makanan bergizi, dan hati yang tenang. Dengan begitu, tubuh pun akan merespons dengan rasa nyaman, tidur lebih nyenyak, dan energi yang stabil sepanjang hari. Bangun jam 3 pagi bukanlah kutukan atau nasib buruk yang harus diterima begitu saja. Itu adalah panggilan dari tubuh untuk disembuhkan, bukan untuk ditakuti. Tuhan memberi kita tanda-tanda melalui tubuh, agar kita lebih sadar dan memperhatikan keseimbangan hidup kita. Maka daripada mengeluh, ubahlah waktu terbangun itu menjadi momen refleksi. Tarik napas dalam, tenangkan hati, dan doakan kesehatan untuk diri sendiri. Setiap kali kita memilih untuk berdamai dengan tubuh, kita sedang menanam benih kesembuhan dari dalam. Percayalah, tubuh manusia luar biasa. Bahkan di usia 70 atau 80 tahun pun, sel-sel tubuh masih mampu memperbaiki diri bila diberi kesempatan. Dengan pola makan alami, tidur yang cukup, dan pikiran yang tenang, tubuh dapat menemukan kembali ritmenya. Jadi jangan biarkan jam 3 pagi menjadi jam penderitaan. Ubahlah menjadi jam syukur, jam introspeksi, dan jam pembaruan hidup. Karena pada akhirnya, kesehatan di usia tua bukan tentang umur panjang semata, melainkan tentang bagaimana kita menjalaninya dengan damai, penuh makna, dan tetap bersemangat setiap hari. Video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman pengajian, atau tetangga yang mungkin sering mengeluh sulit tidur di malam hari. Kadang, hal kecil seperti satu tautan video bisa membawa perubahan besar bagi seseorang yang membutuhkannya. Siapa tahu lewat tangan Anda ada orang yang akhirnya bisa tidur nyenyak malam ini dan bangun dengan tubuh yang segar. Ingat, berbagi kebaikan itu tidak selalu harus dengan uang atau tenaga. Cukup dengan satu klik, Anda sudah membantu menyebarkan manfaat. Selain itu, jangan lupa untuk subscribe channel Lansia Sejahtera, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video edukatif berikutnya. Tekan juga tombol loncengnya supaya setiap kali kami mengunggah video baru, Anda langsung mendapat notifikasi. Di sini, setiap minggu kami akan berbagi tips kesehatan, pola makan, dan rahasia hidup bahagia di usia emas. Dengan berlangganan, Anda ikut mendukung misi kami untuk menjangkau lebih banyak lansia di seluruh Indonesia, agar hidup lebih sehat dan bermakna. Dan terakhir, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Saya selalu senang membaca komentar dari Bapak Ibu. Ada yang dari Aceh, Surabaya, Palembang, hingga Papua. Rasanya seperti kita sedang duduk bersama dalam satu ruangan besar, saling menyemangati untuk hidup lebih sehat. Siapa tahu di video berikutnya saya akan bacakan kisah inspiratif Anda, agar bisa menjadi motivasi bagi ribuan penonton lainnya di channel Lansia Sejahtera ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya tutup video ini, izinkan saya mengingatkan satu hal penting yang sering kita lupakan. Kesehatan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tubuh ini bukan milik kita sepenuhnya, melainkan titipan yang harus kita rawat dengan penuh tanggung jawab. Setiap napas, setiap detak jantung, dan setiap langkah yang masih bisa kita lakukan di usia ini adalah nikmat yang luar biasa besar. Jangan biarkan rasa malas, pasrah, atau kebiasaan lama yang buruk merampas amanah berharga ini.
Coba bayangkan momen-momen indah yang masih menanti Anda. Bermain dengan cucu yang tertawa riang, berjalan santai di pagi hari sambil menggandeng tangan pasangan, atau sekadar duduk di teras rumah sambil menyeruput teh hangat dan bercakap ringan dengan sahabat lama. Semua kebahagiaan sederhana itu hanya mungkin jika tubuh dan pikiran kita dalam keadaan sehat. Itulah sebabnya menjaga kesehatan bukan hanya tentang memperpanjang umur, tetapi tentang memperpanjang kesempatan untuk menikmati hidup dengan penuh syukur dan kebahagiaan. Saya, Dr. Susilo, dari channel Lansia Sejahtera, ingin menutup dengan pesan sederhana. Usia boleh bertambah, tapi semangat harus tetap muda. Teruslah merawat tubuh dan hati Anda, bukan untuk sekadar hidup lebih lama, tapi agar setiap hari yang tersisa bisa dijalani dengan makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan terus semangat menjalani usia emas Anda dengan penuh rasa syukur.